Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya selalu sehat walafiat. Sebelum kita memulai materi layanan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, ibu memberitahukan kepada kalian bahwa absen ibu ambil berdasarkan komentar yang kalian tinggalkan di YouTube, di video YouTube ibu ini. Nanti setelah ibu selesai menjelaskan materi, ibu akan mengecek siapa-siapa saja yang hadir dan berkomentar di video ibu ini. Pak, bisa dipahami Ananda? Oke, terima kasih Ananda. Oke Ananda semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang safety work. Tujuan ibu menyampaikan materi layanan ini agar Ananda itu bisa mengapresiasi diri Ananda dan memberikan penghargaan kepada diri Ananda atas apa yang sudah Ananda capai. Bisa Ananda pahami? Oke, terima kasih. Sebelumnya, ibu mau bertanya nih kepada Ananda semua. Apakah Ananda tahu itu apa safety work? Atau mungkin Anda sudah pernah itu mengetahui dari orang-orang tentang istilah safety work? Oh, belum pernah ya Ananda. Oke, akan ibu jelaskan. Jadi, safety work itu berasal dari kata self, yang artinya diri sendiri, dan kata work adalah apresiasi atau penghargaan. Jadi, safety work adalah bentuk aktivitas untuk menghargai dan mengapresiasi diri sendiri dan perjuangan dan pencapaian telah kita raih. Bisa dimengerti Ananda? Oke. Oke, Ananda semuanya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk safety work. Di sini ibu akan mengambil contoh sederhana, bentuk-bentuk sederhananya saja.
Yang pertama itu adalah tidur di siang hari. Apakah Ananda di sini bisa menjawab kenapa tidur di siang hari itu bisa dikatakan sebagai self reward? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Apakah ada yang tahu? Oke, mungkin Anda masih bingung ya. Mungkin Anda masih bertanya-tanya kenapa sih self reward itu bisa tidur siang itu bisa dikatakan sebagai self reward. Akan Ibu jelaskan ya. Melakukan tidur siang di siang hari itu selama 15 sampai 30 menit itu akan dapat meningkatkan daya rileks seseorang dan akan menurunkan kecemasan, stres pada diri seseorang. Paham Ananda? Bisa kita lanjutkan? Oke. Kemudian bermain game online. Siapa sih anak-anak ibu yang tidak kenal dengan game online? Kalau ada di zaman sekarang anak-anak ibu yang tidak kenal game online, pasti orang akan bertanya-tanya, kenapa game online itu bisa dikatakan sebagai self reward atau apresiasi terhadap diri kita? Karena game online itu merupakan bisa meningkatkan daya tangkap otak kita. Misalnya kita bermain puzzle nih, dan kemudian bermain susunan kata dan lain-lain. Dengan permainan tersebut itu bisa dapat meningkatkan daya otak kita. Oke. Kemudian nonton drama atau online. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari self reward yang paling sering dilakukan anak-anak remaja zaman sekarang. Salah satunya adalah nonton drama Korea. Siapa anak ibu yang sini yang suka nonton drama Korea? Ayo tunjuk tangan. Ada? Oke, ternyata banyak sekali ya. Sama ibu juga suka nonton drama Korea. Jadi saat kita menyaksikan tayangan favorit kita, mungkin kita akan merasa bahagia, dan itu merupakan salah satu bentuk self reward. Oke, kita lanjutkan ya. Yang keempat, berbincang dengan keluarga. Kenapa berbincang dengan keluarga itu bisa dikatakan self reward? Karena di dalam berbincang dengan keluarga itu adalah kebahagiaan tersendiri buat kita yang kita rasakan. Karena di dalam keluarga itu bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi masalah yang tadinya kita itu banyak masalah atau stres. Dengan adanya dengan komunikasi dengan keluarga itu akan meningkatkan atau menurunkan tingkatan stres kita. Oke. Ya, kemudian bermain dengan hewan peliharaan seperti kucing. Ananda punya kucing gak di rumahnya? Ada yang punya, ada yang tidak ya. Oke. Seperti kucing itu bisa mengurangi stres Ananda. Seperti ibu di rumah, ibu mempunyai kucing, dan setiap kali ibu merasa berstres itu mulai agak bermasalah atau memiliki banyak pikiran, biasanya ibu akan menyentuh bulu-bulu kucing itu, dan itu memang ampuh, ternyata bisa menurunkan tingkat stres kita. Jadi bagi Ananda yang punya kucing, sayangilah kucing kalian, karena itu merupakan salah satu bentuk self reward kalian. Bisa dimengerti Ananda? Oke. Kemudian belanja di sini bukan berarti kita itu foya-foya ya Ananda. Salah satu bentuk self reward itu yaitu belanja itu bisa kita dengan mempergunakannya dengan membeli buku kesukaan kita, buku bacaan kesukaan kita, membeli baju, membeli tas, membeli sepatu. Misalnya nih Ananda siap juara kelas atau juara pada kompetensi olimpiade, otomatis Ananda akan mendapatkan reward itu berupa uang tunai. Itu bisa saja Ananda gunakan untuk self reward diri Ananda sendiri atau penghargaan terhadap diri Ananda sendiri, seperti Ananda belanja
seperti membeli buku, membeli baju, membeli tas, membeli sepatu, dan lain-lain sebagainya. Oke, dari bentuk-bentuk self reward yang sederhana yang Ibu jelaskan tadi, apakah dari Ananda semuanya ada yang bertanya kepada Ibu sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Apakah bagaimana Ananda? Apakah ada yang bertanya kepada Ibu? Oke, sepertinya tidak ya, jadi Ibu agak paham. Nah, dari materi bentuk-bentuk self reward yang telah Ibu jelaskan tadi, perlu Ananda ketahui bahwa mewujudkan self reward itu tidak harus kita lakukan ketika keinginan kita itu terwujud. Kita itu bisa melakukan self reward terhadap diri kita sendiri ketika kita sedang menjalani sebuah proses. Bahkan saat gagal pun, Ananda berhak melakukan self reward sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras Ananda. Paham Ananda? Bisa Ananda terapkan self reward itu pada aktivitas Ananda sehari-hari? Oke, senang sekali Ibu mendengarnya Ananda. Oke, bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu manfaat dari self reward. Yang pertama yaitu sebagai bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri. Self reward untuk diri kita sendiri merupakan bagian dari apresiasi atas pencapaian yang sudah kita peroleh. Kita pasti sudah sering memberikan apresiasi atau hadiah kepada orang lain. Namun kadangkala kita lupa untuk memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Padahal memberikan hadiah untuk diri kita sendiri itu sangat penting, sebab apresiasi dan reward bisa menjadikan penyemangat untuk melakukan hal yang lain yang jauh lebih baik. Oke, kemudian manfaat self reward yaitu sebagai motivasi. Ketika kita menjalankan kita menjalankan sebuah aktivitas, itu tidak selamanya itu berjalan sesuai dengan keinginan kita Ananda. Terkadang ada cara-cara hal yang sulit untuk dicapai karena banyak gangguan dan rintangan yang membuat kita lelah untuk mencapai hal itu. Jika sudah demikian, maka kita perlu sesekali memberikan hadiah untuk diri kita sendiri agar kembali termotivasi untuk menggapai cita-cita. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kita bisa melakukan self reward itu dengan cara belanja, seperti membeli buku, membeli baju, membeli tas, dan lain sebagainya. Kemudian dapat menghilangkan stres dan penat. Sebagian orang, self reward itu bisa menjadi obat penghilang stres dan penat. Dengan memberikan apresiasi pada diri sendiri melalui hal-hal yang sederhana, itu bisa menjadi energi positif bagi orang tersebut. Perlu kita pahami juga Nanda, bahwa stres dan penat itu bisa disebabkan oleh tekanan dari luar maupun dari dalam diri. Kalau tekanan dari luar itu misalnya karena kita banyaknya tugas yang menumpuk atau deadline, kemudian dalam diri kita ada suatu masalah dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan self reward. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental kita. Oleh karena itu, self reward itu juga diperlukan untuk menghilangkan stres dan penat serta menjaga agar mental tetap sehat. Kemudian yang keempat, melakukan positive reinforcement. Ananda sudah tahu belum apa itu positive reinforcement? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, Ibu kasih reward. Ada yang tahu? Atau mungkin Ananda sudah pernah mendengar sekilas tentang positive reinforcement itu? Oh, belum ya ternyata. Oke, akan Ibu jelaskan bahwa positive reinforcement adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pengulangan tindakan setelah memperoleh hadiah atas tindakan tersebut. Memberikan hadiah kepada diri sendiri setelah berhasil mencapai sesuatu bisa berdampak besar. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan ambisi kita agar lebih produktif, seperti meningkatkan prestasi belajar, rajin membuat PR, dan lain-lain sebagainya. Kemudian self reward itu adalah sebagai bentuk dari self love.
Self love, ayo siapa yang tahu apa itu self love? Kalau yang tahu, ini adalah pertanyaan yang sangat gampang dan mudah. Apakah Ananda tahu apa itu self love? Oh, tidak ada ternyata. Jadi self love itu Ananda adalah cinta diri, bentuk cinta diri kita kepada diri kita sendiri. Self reward itu merupakan bagian dari self love. Hadiah dan penghargaan yang kita berikan akan memberikan energi positif sekaligus wujud cinta dan kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu Ananda. Bisa Ananda pahami? Ananda paham semuanya? Oke, Ibu anggap kalian paham semuanya. Nah, Ibu sudah menjelaskan materi tentang self reward, mulai dari pengertiannya, bentuk-bentuknya, contoh-contohnya, hingga manfaat dari self reward. Apakah dari anak-anak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan, atau memang dari kalian kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Kalau ada, silakan Anda tunjuk tangan. Siapa di sini yang masih kurang paham? Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah paham semua ya Ananda. Bagus sekali. Oke, karena anak-anak Ibu tidak ada yang bertanya, maka dari materi yang Ibu sampaikan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa self reward itu merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan apresiasi terhadap diri sendiri atas pencapaian di perjuangan yang telah kita lakukan. Paham Ananda? Oke anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu menutup layanan ini, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian semua. Yang pertanyaannya bisa kalian lihat di layar video yang layar video YouTube Ibu, yaitu tentang perbedaan self reward dengan impulsive buying. Nanti jawabannya itu kalian kirim melalui kolom chat di YouTube Ibu. Jadi cara pengisian itu kalian boleh menanyakan kepada teman kalian atau diskusi, tetapi jawabannya tidak boleh sama. Nah, jawaban dari pertanyaan itu Ibu tunggu paling lambat setelah 2 jam kita melaksanakan layanan ini. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya kepada pengisian instrumen evaluasi. Sebelum melaksanakan layanan ini, Ibu sudah mengirimkan instrumen evaluasi kepada grup WA kita berupa link, dan link itu merupakan link pengisian evaluasi berupa Google Form. Di Google Form itu Ibu sudah menjelaskan tentang cara-cara pengisiannya. Nanti kalau misalkan bagi anak-anak Ibu yang tidak mengerti, silakan anak-anak Ibu bertanya di grup WAG kita. Bisa dipahami? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk pengisian instrumen evaluasi itu, kalian mengisinya itu paling lambat besok Ibu tunggu setelah melaksanakan layanan ini. Besok itu jam 10 pagi itu kalian sudah mengumpulkan semuanya dalam bentuk Google Form itu. Bisa Anda pahami? Oke. Sebelum Ibu menutupnya, materi minggu depan yaitu tentang self esteem, yaitu cara menghargai diri kita sendiri. Silakan Anda pahami materi tersebut karena materi tersebut akan kita bahas minggu depan. Bisa dimengerti Ananda? Oke, mungkin hanya itu materi layanan yang Ibu berikan. Kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan atau penyampaian Ibu yang kurang mohon maaf. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu, sampai jumpa.